Shalom, Bapak Ibu Saudara. Renungan kita pagi hari ini mengenai keimaman Melkisedek ya. Ini di Kejadian pasal 14, saya bacakan dari ILT ya. Nanti kita coba terapkan soal keimaman Melkisedek ya. Tentu kita nggak bicara semua tentang Melkisedek ya. Kita hanya bicara keimamannya aja. Nah, mari kita baca pasal 14 Kejadian ayat yang ke-18 saya pakai ILT ya. Dan Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur, dan dia adalah seorang imam bagi El Elyon, the Most High God, maksudnya Elohim yang maha tinggi ya. Dan dia memberkatinya dan berkata, diberkatilah Abram oleh El Elyon yang mempunyai langit dan bumi, dan terpujilah El Elyon yang telah menyerahkan musuh-musuhmu ke dalam tanganmu. Dan dia, maksudnya Abraham, memberikan kepadanya persepuluhan dari semuanya, dari hasil perang itu, rampasannya itu ya. Nah, ini sering juga ayat ini pakai sama beberapa pendeta. Lihat aja tuh katanya, Abraham aja ngasih persepuluhan. Ya, masa kita nggak ngasih persepuluhan katanya. Memang kalau sudah soal uang ini ya. Coba kita lihatlah ini ya. Karena begini, Melkisedek ini dia tuh imam atas El Elyon, the Most High God. Sementara dalam Lukas, Yesus itu juga disebut putra yang maha tinggi, El Elyon juga. Nah, jadi di dalam Ibrani dibilang Yesus itu imam besar menurut aturan Melkisedek. Ya, kita harus tahu dulu itu. Yesus imam besar menurut aturan Melkisedek, karena kalau dia menjadi imam besar aturan Harun tidak bisa, karena Yesus dari suku Yehuda kan. Sementara aturan hukum Taurat jelas, siapapun yang menjadi imam harus suku Lewi ya. Nah, coba dulu kita langsung terapin aja lah, karena ini ada kaitannya persepuluhannya ini ya. Ini yang perlu kita pelajari dulu ini renungan pagi ini. Saya baca dulu Ibrani pasal 7 ya, kita nggak usah baca semuanya. Tapi intinya kitab Ibrani itu membanding-bandingkan, kata kuncinya, istilah kuncinya better, lebih baik ya. Bahwa Yesus itu lebih baik daripada ini semuanya ini ya. Keimaman Yesus juga lebih baik daripada keimaman Harun ya. Oke lah, coba baca ya. Ibrani pasal 7 ayat 12. Ini masih saya pakai ILT ya. Sebab ketika keimaman diubah, maka terjadilah juga perubahan Taurat atas dasar kebutuhan. Tangkap dulu ini ya. Kalau keimaman berubah, karena begini, keimaman Harun itu diatur oleh hukum Taurat. Makanya diatur, itu banyak peraturannya itu ya. Keimaman Harun. Kalau salah ini, mati kayak Nadab dan Abihu itu. Enggak main-main ini pelayanan keimaman. Begitu salah, mati aja. Nah, itu. Bahkan imam besar yang boleh datang sekali setahun itu ke ruang Maha Kudus, kalau salah mati dia ya. Karena pelayanan keimaman ini pelayanan yang imam itu artinya perantara ya, membawa Elohim kepada umat dan membawa umat kepada Elohim, perantara dia. Jadi nggak main-main. Nah, sementara Yesus di sini dikatakan perhatikan ini ayat yang saya baca lagi. Ketika keimaman diubah, itu keimaman Yesus kan imaman aturan Melkisedek. Kalau itu diubah, maka terjadilah juga perubahan Taurat. Karena Tauratnya hukumnya lain lagi. Hukum yang mengatur keimaman Melkisedek bukan hukum Taurat. Ya, karena kalau hukum Taurat Yesus sudah nggak qualified, nggak bisa dia jadi imam. Ya, dia dari suku Yehuda kok. Nah, jadi kalau begitu hukum apa yang paling penting garis bawah ya? Hukum apa yang mengatur keimaman Melkisedek? Karena begini ya, kita semua imam-imam ya, surat Petrus bilang, kita semua imam-imam. Tapi imam aturan Melkisedek, karena Yesus imam besarnya, kita imam-imamnya di bawah gitu loh ya. Nah sekarang yang ngatur itu keimaman Melkisedek hukumnya itu apa? Yang jelas bukan hukum Taurat. Karena kalau udah pakai hukum Taurat, Yesus juga nggak boleh jadi imam besar. Oke, kita lihat di ayat 16 ini, jelas di sini. Yang telah datang tidak menurut Taurat. Ya Yesus maksudnya itu perintah yang bersifat kedagingan, melainkan menurut kuasa hidup. Itu joy, istilah Yunaninya itu joy, itu artinya hidup jenis Elohim itu, kuasa hidup yang tidak berkesudahan. Jadi
Yesus itu menjadi imam besar, hukum yang mengaturnya itu adalah hukum hayat, hukum joy, atau saudara mau menyebut hukum roh pemberi hayat juga terserah. Itu sebabnya orang yang mau menjalankan hukum, mau menjalankan keimaman Melkisedek, dia harus mengikuti hayat, atau kalau kita ya benih Kristus itu, zoe yang dalam batin kita harus ikutin itu. Itulah aturannya, cuman satu. Itulah yang Yesus ajarin, ibadah dalam roh dan kebenaran. Kalau saudara dan saya mau menjalankan keimaman aturan Melkisedek hari lepas hari, satu aturannya, yaitu menjalani hayat zoe yang sudah diberikan kepada kita ketika kita lahir baru. Diberikan kan benih hayat zoe itu, lahir baru. Itu harus dijalanin tuh hari lepas hari, karena itu aturannya. Kalau mau jadi imam aturan Melkisedek, ya. Kecuali kalau sekarang kita terapin dunia kekristenan nih. Dunia kekristenan itu rusaknya apanya? Salah satu rusaknya itu keimaman orang percaya. Mengapa saya bilang begitu? Saudara lihat Katolik. Katolik itu sudah dibelah. Ini ajaran Jebel dan Nikolaus yang bikin ini. Dibelahlah kaum imam katanya. Dengan segala haknya aturan-aturan mereka gitu ya. Dengan kaum umat. Nah, kalau Katolik bilangnya umat ya. Dibelah tuh. Kalau Protestan semuanya tuh, mau Katolik, mau karismatik, mau reform, mau semuanya lah. Itu dibelah dua juga. Satu kaum pendeta biasanya tuh, pastor, apalah terserah lah itu. Yang satu lagi kaum jemaat. Nah, kembali kita ke persepuluhan ya. Yang ngasih persepuluhan tuh yang dari jemaat ini kasih tuh kepada yang kaum pendeta lah, kaum apalah ya. Nah, saudara lihat dah kerusakan ini. Surat Petrus bilang kita semua imam. Aturan Melkisedek. Tapi dunia kekristenan keimamannya udah rusak. Itu sebabnya ajaran persepuluhan masuk dia. Ya. Tuh lihat contoh Abraham tuh. Ngasih persepuluhan, masa kita nggak ngasih katanya. Nah, jadi saudara lihatlah. Kalau saudara dan saya mendapat kasih karunia ya untuk belajar dalam kehidupan sehari-hari menjadi imam aturan Melkisedek, hanya satu aturannya. Saudara dan saya harus belajar mengikuti pimpinan roh pemberi hayat atau pimpinan Kristus dalam batin, atau apapun saudara bilangnya, pimpinan joy atau apa, atau kita harus beribadah dalam roh dan kebenaran. Banyak kalimat-kalimatnya, tapi intinya bukan mengikuti itu loh, dunia kekristenan yang terbelah keimamannya itu loh, ya. Atau Katolik itu belah begitu, Protestan itu belah begitu, ya. Dan masukkan ajaran persepuluhan. Nah, saya mau bicara dulu sedikit persepuluhan ini ya, sebagai penutup lah ini barangkali. Karena begini, ini saya ambil contoh lah, karena pendeta Stephen Tong itu udah terkenal dan dia sedang wawancara itu sama Renat Kasali ya, kalau nggak salah itu ya. Sudah lihat di YouTube ada tuh. Saya jadi nggak ngejelek-jelekin dia, saya sudah ngomong itu kayak emang dia udah buka. Dia bilang karismatik itu kekristenan yang palsu. Dia bilang begitu ya. Nah, walaupun dia bilang kekristenan karismatik itu kekristenan yang palsu, tapi dalam soal persepuluhan sama. Pak Tong juga ngajarin persepuluhan. Reform itu ngajarin itu. Sementara karismatik, oh udah jelas sudah pasti biasanya. Pentekosta juga begitu. Nah, jadi kenapa? Kalau soal uang, kok sama ya? Yang palsu maupun misalnya katakanlah karismatik itu palsu lah. Katakanlah yang ini reform yang paling benar lah gitu. Kok sama ya kalau soal uang ya? Nah, saudara tahu enggak ini sekarang? Ini sebenarnya saya kalau mau ngejelasin ke anak-anak kecil tuh saya bisa jelasin ini dalam makin 5 menit, 4 menit lah. 5 menit sekitar segitu. Ngejelasin sama anak 4 SD sama 5 SD soal persepuluhan. Saya cuma bilang gini aja. Kalau keimaman aturan Harun, hukumnya persepuluhan, ambil salah satunya aja lah. Hukum Taurat. Nah kalau keimaman Melkisedek, aturannya lain. Hukum hayat, harus ngikutin pimpinan Roh Kudus. Nah sekarang kalau saya tanya sama orang anak 4 SD aja, boleh nggak hukum persepuluhan masuk ke dalam hukum hayat yang keimaman Melkisedek? Boleh nggak masuk? Tentu orang itu bilang, nggak bisa lah Pak. Kan beda keimamannya. Keimamannya beda, hukumnya beda. Kok masuk ke sini ya? Tapi kalau dalam kekristenan,
Nggak peduli. Mau pinter siapa ke Pak Sipentong tuh pinter. Wah, tetap kalau soal duit, nah masuk dia. Sama itu kalau soal duit. Saya mau bicara sedikit lah tentang uang ini ya. Bileam itu nabi, saudaraku. Itu benar-benar nabi ya. Itu walaupun dia bukan orang Israel. Tapi kalau udah soal cinta uang ini, suka upah ya. Dunia Kristenan udah dikuasai ajaran Bileam. Mata penglihatan rohani itu udah nggak tajam lagi. Keledai itu udah bisa lihat itu, ada malaikat mau bawa pedang itu, sikat itu. Tapi Bileam karena udah cinta uang nggak bisa lagi dia lihat. Dia marah sama keledainya. Bayangkan saudaraku, kalau orang udah uang cinta, karena uang membutakan mata orang. Ini saya bicara mata rohani ya, nggak peduli mau S1, S2, S3, mau S4, mau S5 teologi, nggak peduli. Kalau soal sudah cinta uang, udah pengen duit dalam pelayanan, mata buta, ya. Itu makanya Nabi Yeremia sebelum melayani dicek dulu matanya, karena Nabi itu zaman dulu pelihat kan. Gimana Yeremia, apa yang kau lihat? Itu pohon badam apa katanya? Oh bagus penglihatanmu. Kalau gitu siap aku ngajarin apa, menyampaikan firman Tuhan. Jadi gitu. Matanya dulu ya, baru oke. Jadi bukan soal sekolah teologi lah, bukan soal aliran saudara mau hebat-hebat kayak apa. Tapi kalau udah cinta uang, mencari uang dari pelayanan, nah udah buta aja lah itu ya. Lebih tajam nanti hewan itu, keledai itu daripada nabi-nabi yang ngajarin itu persepuluhan lah apa semua itu. Karena jelas ini ayatnya. Kalau nggak percaya, nantilah di pengadilan Kristus itulah penutupnya begini dah. Ini kan dengan singkat ya. Semoga saudara dan saya mendapat kasih karunia untuk melihat keimaman Melkisedek yang punya aturan hukum hayat. Ikuti aja hari lepas hari, jalanin. Belajarlah kita menjadi imam aturan Melkisedek dengan cara apa? Jalanin hukum hayat. Hidup dalam roh dan kebenaran itu yang maksudnya, ya. Jangan sudahlah ya. Haleluya. Amin.